Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki tahun yang baru 2026. Kita memasuki tahun yang baru dan kita berjumpa dalam mesbah doa malam hari ini. Mari kita merendahkan diri, kita datang kepada Tuhan. Biarlah di hari yang indah ini kita datang kepada Tuhan, minta pimpinan Dia di dalam hari-hari ke depan. Sebab Dia yang Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dan Dia juga akan rindu menuntun kita. Mari kita datang dan menyembah Dia. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, setiap janji-Mu, setiap janji-Mu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Semua janji-Mu kami simpan Tuhan. Setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Yesus, Yesus, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari nyanyikan sekali lagi dari awal. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Tuhan, sekalipun masih banyak janji yang belum terjadi, lewati setiap masalah, lewat setiap persoalan yang datang, tapi kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Janji-Mu yang menopang hidupku,
Kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kami mau berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari sembah Tuhan. Dalalabaya sanganalamu ruka dalamaya sanganalalabaso rika ranaranalamaya rika nalamase shikarara marana labayase. Oh haleluya. Shidiana rana labayase. Betapa kami bersyukur kepada-Mu. Kami boleh memasuki musim yang baru, season yang baru. Dan biarkanlah hadirat-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami boleh memasuki tahun 2026. Kami sudah melewati sepanjang tahun 2025. Dan kami melihat tangan-Mu selalu menyertai kami. Dan hadirat-Mu itulah yang jadi kekuatan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, kami percaya di tahun 2026, Tuhan sudah ada bersama dengan kami. Bahkan sampai akhir tahun 2026, Tuhan juga sudah menanti-nantikan kami. Tuhan sudah siap menopang kami. Oleh karena itu ajari kami, biarkan hadirat-Mu terus kuat ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang dahsyat. Hadirat-Mu kuat ada bersama kami. Hadirat-Mu kekuatanku, menuntun langkah
di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencanamu. Hadiratmu, hadiratmu, kekuatanku, imanku teguh, mendengar suaramu. Kemuliaanmu dalam dimensi yang baru, anugerah besar nyata dalam hidupku. Panggil Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras, urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Katakan hadirat-Mu yang jadi kekuatan dalam hidup kami. Hadirat-Mu, kekuatanku, imanku langkah di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencana-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, kekuatanku, imanku teguh, mendengar suara-Mu. Kemuliaan-Mu dalam dimensi yang baru, anugerah besar nyata dalam hidup. Mari panggil Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam. Panggil Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Perkara besar nyata dalam hidupku. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Kami percaya memasuki tahun 2026. Ajari kami berpegang teguh kepada setiap janji-Mu Tuhan, kepada setiap perkataan-Mu, dan kami percaya bahwa mujizat besar Engkau sediakan di depan kami Tuhan. Kami tidak tahu hari-hari ke depan kami, tapi yang kami tahu Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan kami. Yes. Ajari kami tidak meninggalkan perjanjian yang Kau taruh dalam hidup kami. Dan aku berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan di hari yang indah ini. Kami boleh merasakan menikmati Tuhan. Aku berdoa biarlah masuki tahun Korakara yang baru ini kami boleh setiap hari, setiap saat kami boleh menikmati hadirat-Mu, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan bahwa kami semakin teguh dalam kepercayaan kami kepadamu. Dan biarlah iman itu boleh memperoleh buah yang matang oleh karena kami bukan hanya mendengar, tetapi kami menerima dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami, berkata-katalah. Dan tuntun setiap kami umat-Mu Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Wow, gimana kabar saudara malam ini? Luar biasa. Saya berdoa supaya saudara
dalam keadaan baik ya, dahsyat. Ibu Flora bilang ajaib, wis luar biasa. Sekarang saudara kita sudah memasuki tahun yang baru dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, mari buka bersama dengan saya Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Efesus 5 ayat yang ke-14. Ya. Oke. Itu sudah ada tuh, Bu. Ya. Efesus 5 ayat 14 demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Iya, di awal tahun ini saya pengen supaya saudara, kita udah melewati ya semua kesulitan, kesukaran yang kita alami di tahun 2025. Dan saya percaya banyak kenangan yang manis, juga banyak kenangan yang pahit. Nah, kenangan yang manis terus boleh dinikmati. Kenangan yang pahit, saudara mesti tinggalkan. Dan mulai bangun. Katakan bersama saya, bangun. Bangun kenapa, Pak? Karena banyak orang yang sudah melewati tahun yang baru, tapi masih belum bisa move on. Dari apa? Dari masa-masa lalu. Dari masa-masa sukar. Dari masa-masa yang membuat hidup kita pedih. Tetapi Tuhan berkata, bangunlah hai kamu yang tidur. Tidur tidak hanya tidur secara lahiriah, tapi saudara tidak mau move on ya. Orang-orang yang tidak mau move on terus berkanjang dengan kesukaran, kesulitan, sakit hati, pahit hati, dendam, dan sebagainya, saudara yang rugi. Makanya Tuhan berkata, bangkit. Setelah bangun, Tuhan bilang, bangkitlah dari antara orang mati. Dan Tuhan janji kalau kamu mau bangkit, Kristus akan bercahaya bagi kita. Jadi, perintah kenapa kok kita yang harus bangun ya? Apa Tuhan tidak mampu membangunkan kita? Ingat ya, ada bagian Tuhan, tapi juga ada bagian kita. Jadi ada bagian Tuhan di mana saudara dan saya harus membangkitkan dirimu. Kalau saudara yang tidak bangkit, tidak ada seorang pun yang bisa membangkitkan saudara. Kalau saudara tidak bangun, tidak ada seorang pun yang bisa membangunkan saudara. Oleh karena itu, bangkit atau bangun adalah bagian saudara. Bagian Tuhan yang memberi kekuatan. Bagian Tuhan yang akan mengurapi saudara. Oke, sekarang kita baca satu lagi ayat. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Ya, kita harus move on ya. Sudah ada, Bu, silakan. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Iya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kalau saudara mau bangkit dan bangun bersama dengan Tuhan, saudara pasti dijamin memperoleh kemenangan. Amen. Oleh karena itu di tahun yang baru, there is a big opportunity. Ada banyak kesempatan yang Tuhan buka. Dan mari kita berjalan menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk bangkit dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu di tahun yang baru, coba chat ya, chat. Di tahun yang baru saya mau bangun, saya mau bangkit untuk melihat kesempatan yang baru. Ya, untuk melihat kesempatan yang baru. Sebab di tahun yang baru banyak opportunity, banyak kesempatan. Dan kalau saudara dan saya bisa meraihnya, bisa bangun dan saudara bergerak, saudara di tahun 2026 akan menyebabkan
sesuatu ledakan yang luar biasa. Saudara, ada seorang ibu bertanya kepada saya, dia lewat DM. Dia bertanya kepada saya begini, waktu saya membaca, saya juga nggak ngerti. Dia bilang, Pak Gembala, kenapa kok hidup saya ini ya, kayak dirundung malang. Yang satu udah sakit, berikutnya ada yang bandel. Anak-anak kenapa kok silih berganti persoalan. Udah gitu ada kesulitan keuangan. Saudara, kalau ilustrasi sekarang itu ya, udah jatuh, ditimba tangga, diinjek-injek tetangga, saudara. Udah komplit itu. Nah, waktu saya membaca itu, saya sejenak berhenti memaknai apa sih pertanyaan ini. Tiba-tiba karena saya tidak mengerti jawabannya, tiba-tiba ada hikmat datang di dalam roh saya. Dan ini perkataan Tuhan. Apa saja yang saudara alami saat ini, itu adalah hasil taburan saudara di waktu-waktu yang lalu. Oke? Jadi, saudara kalau pengen memperbaiki waktu yang akan datang, saudara yang lalu sudah nggak bisa. Karena hari ini adalah produk dari apa yang saudara tabur di masa lalu. Tetapi kalau saudara mau memperbaiki tahun ini atau tahun yang baru ini, tahun 2026, saudara punya kesempatan menaburlah yang baik. Di tahun 2026. Start. Dan nanti akhir tahun 2026, saudara akan melihat, wow, ternyata banyak hal yang baik. Iya, karena apa? Karena siapa yang menabur yang baik, dia akan menuai yang baik. Kalau saudara menabur kedagingan, akan menuai kebinasaan. Jadi, dengan kata lain, kalau saudara pengen melihat tahun ini mengalami sesuatu yang berubah yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu atau keadaanmu sekarang ini, maka saudara harus mengubah. Sebab input menentukan output. Jadi apa yang kau masukkan dalam hidup saudara, apa yang kamu katakan setiap hari akan menentukan hasilmu, kenikmatanmu di tahun 2026 ini. Nah, sekarang saya di tengah-tengah di tahun yang baru seperti ini pasti banyak mimpi-mimpi dari setiap saudara. Mimpi-mimpi atau punya visi-visi yang baru apa yang harus dikerjakan di tahun 2026. Nah, saya mau mengawali ini dengan menjelaskan kepada saudara bahwa tahun 2026 harus saudara mesti punya visi. Kenapa Pak kok harus saya punya visi? Amsal pasal 29 ayat yang ke-18 bunyinya begini. Amsal 29 ayat yang ke-18. Silakan Bu. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau di dalam bahasa Inggris dibilang, if there is no vision, the people will perish. Kalau kamu tidak punya visi, tidak punya tuntunan, kamu tidak punya mimpi, di tahun 2020, you will go to somewhere. Kamu tidak akan pergi kemana-mana, gitu kira-kira. Kecuali hanya orang yang punya tujuan, dia punya mimpi, dia punya visi, orang itu yang tetap bergerak, terus bergerak. Kalau saudara ditanya, kamu mau kemana? Terus saudara bilang, terserah. Ya nggak kemana-mana. Beda dengan orang, saya mau ke Singapura. Udah langsung membeli tiket Singapura. 1 jam kemudian dia 2 jam sudah sampai di Singapura. Orang yang sama, yang satu punya tujuan, punya visi, yang satu enggak.
maka dia akan endingnya di akhir tahun 2026, endingnya pasti akan berbeda. Kalau gitu apa sih Pak visi itu? Oke ya, visi adalah gambaran umum yang Tuhan berikan kepada kita. Gambaran umum yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Saudara, ada visi perusahaan, ada visi gereja, ada visi keluarga, ada visi pribadi. Saya kasih contoh ya. Kalau kita sudah arahan Tuhan udah jelas. Ya, kita visi gereja kita adalah membangun jemaat yang kudus, dewasa dan mengalami terobosan. Jadi karena ini visi, setiap tahun semua yang kita lakukan mengarah kepada visi besar kita. Bagaimana supaya membawa jemaat kudus? Maka setiap tahun saya pasti akan khotbah supaya jemaat bisa jadi kudus. Oke? Lalu kemudian gimana supaya jemaat mengalami kedewasaan secara rohani. Saya selalu membawa saudara untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Sehingga ada progres, ada tingkatan. Oke? Dan saya juga pengen membawa saudara mengalami terobosan. Itu salah satu yang contoh dari visi. Nah, pada waktu orang mengalami terobosan, maka dia akan happy karena apa? Ada progres gitu. Yes. Makanya orang yang datang di GBIWTC, dia akan cerita, saya sudah bertumbuh. Dulu saya begini, sekarang begini. Karena itulah yang Tuhan inginkan untuk saya kerjakan setiap tahun. Boleh nggak saya nitip? Nanti saya kasih contoh beberapa dan saudara mulai menetapkan apa sih yang saudara inginkan terjadi di tahun 2026. Kalau saudara mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan kepadamu arahan. Visi, ada visi gereja, ada visi perusahaan, ada visi keluarga, ada visi pribadi. Pak, tahun 2026 Bapak mau ngajak jemaat untuk apa? Setelah saudara itu mengenal Tuhan dan sudah mengalami terobosan, saudara, dunia sekarang sedang mengalami decline angka kelahiran. Sekarang, angka kelahiran secara fisik itu mengalami decline. Nah, bagaimana gereja? Kalau gereja tidak menyikapi, maka gereja akan juga mengalami decline. Karena yang mati pasti, yang mati pasti. Yang lahir belum pasti. Jadi kalau begitu apa yang Bapak rindukan? Tahun 2026, saya merindukan seluruh jemaat itu berpikir ya bersama-sama. Coba bagaimana caranya kita menjangkau anak-anak yang ada di sekitar kita supaya mereka datang menyembah Tuhan di gereja. Orang tuh jarang mau merawat anak-anak. Gereja juga jarang yang mau care dengan anak-anak. Kenapa? Ya anak-anak belum bisa memberi persembahan. Dia cuman mengeluarkan kosnya banyak dan penghasilannya kurang. Tetapi ini visi yang Tuhan ingin taruh. Jadi kadang-kadang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk melihat ke depan. Jadi gimana caranya Pak supaya saya bisa ikut terlibat? Saudara yang sudah menikah, jangan tunda punya anak. Punyalah anak. Saudara punya anak satu udah memenangkan 1 jiwa bawa ke rumah Tuhan. Punya anak 2, bawa 2 jiwa datang ke rumah Tuhan. Betul nggak? Nah kalau punya visi, saudara itu apa aja bisa terlaksana. Oke, sekarang Pak saya udah punya anak 2. Masa punya 2 lagi tahun ini? Ya kalau kamu nggak pengen 2 lagi, ya boleh. Berarti kamu bawa 4 jiwa datang kepada Tuhan. Luar biasa kan? Tapi kalau saudara bilang, Pak saya 2 udah cukup Pak. Nah berarti saudara tuh nggak boleh berhenti. Saya udah bawa 2. Siapa tahu saudara
digerakkan hatinya. Lihat anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak diperhatikan, belum punya keselamatan. Anda bawa dong, kenalkan Tuhan. Dan minta izin sama orang tuanya, boleh nggak saya bawa anak-anak untuk mengenal Tuhan? Jadi anak-anak itu kalau masih kecil mudah untuk dibentuk. Nah, saya nitip saudara di luar visi pribadi saudara, di luar visi perusahaan saudara, di luar visi keluarga saudara, saya nitip saudara. Ini keinginan Tuhan yang ingin Tuhan kita lakukan. Tuhan ingin kita lakukan. Bagaimana kita menjangkau anak-anak. Jadi kalau di gereja itu selama jumlah anak-anaknya banyak, aman saudara. Aman, kenapa? Karena masa depan gereja itu ada. Makanya kalau orang tidak tidak punya visi, ya tidak akan kemana-mana. Kalau anak-anaknya tidak ada, makin decline kayak seperti yang di dunia ini. Ya saudara, kemarin saya baru membaca headline bahwa kalau Jepang tidak bertambah bayi-bayinya, Jepang bisa musnah. Korea Selatan sekarang udah bikin insentif. Kenapa? Ya kalau ada satu desa yang sudah di Jepang, ada satu desa yang sudah tidak ada penduduknya. Coba bayangin. Rumahnya masih ada, tapi nggak ada yang menghuni. Kenapa? Nggak ada yang lahir. Mati pasti, lahir belum tentu. Makanya jadi gimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Saudara kalau punya orang tua, anakmu sudah pacaran, sudah mau menikah, ya nikahkan cepet, jangan ditunda-tunda. Saudara yang sudah menikah, jangan ditunda lagi punya anak. Cepetlah punya anak. Itu cara saudara mengerjakan visi di tahun 2026. Sekarang, itu kalau saudara tanya ya, jadi gereja kita ke depan, saya pengen kita memenangkan anak-anak lebih banyak. Sebab kalau tidak, saudara akan decline. Artinya gereja tidak akan ada pertumbuhan kalau anak-anaknya tidak bertumbuh. Kalau orang nggak sadar masih kebaktian masih ada, iya. Tapi setahun itu berapa? Ada 100 orang yang mati, berarti jemaat itu hilang 100. Kalau gereja tidak sadar ini, maka kita tidak akan pernah melihat rencana yang besar ya. Sekarang pertanyaannya lanjut. Pak, kalau saya punya visi, gambaran umum yang akan kita kerjakan, visi pribadi, visi keluarga, visi bisnis. Mungkin ada saudara yang punya visi bisnis untuk mengembangkan perusahaan baru, atau saudara pengen menaikkan omset saudara, menaikkan penjualan saudara, dan sebagainya. Saya ingin address bagaimana caranya supaya ada 5 step yang saya sebut sebagai 5P. Yang mudah mengingatnya. 5P ini adalah langkah saudara supaya saudara dan saya ini setiap kali mau berjalan, saudara bisa mencapai goal dan tujuan yang saudara rencanakan. P yang pertama adalah preparation. Mari Bu Fora membaca Kejadian 37 ayat yang kelima dan Kejadian 37 ayat 9. Saudara, pribadi Yusuf adalah seorang pribadi yang mempunyai sebuah visi yang Tuhan berikan lewat sebuah penglihatan atau mimpi. Kejadian 37 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat yang ke-9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Saudara perhatikan ya, mimpi pertama dan mimpi kedua itu hampir sama. Tuhan memberikan mimpi. Tuhan memberikan visi ke depan apa yang Yusuf akan alami. Dia ceritakan bahwa saudara-saudaranya, dia bermimpi bahwa tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud.
tampak matahari bulan itu bicara orang tuanya ya. Sekarang kita tahu, dulu dia nggak ngerti matahari bulan dan 11 bintang, jelas lagi saudaranya 11. 11 bintang sujud menyembah. Marah saudara, 11 saudaranya marah. Nah, oke. Jadi nomor satu, kalau saudara punya visi, nomor satu saudara harus preparation. P yang pertama. Artinya apa Pak? Ya artinya saudara harus mempersiapkan diri kalau saudara itu nomor satu harus punya atau mendapatkan visi. Dan visi itu harus datang dari Tuhan. Ya, Pak, nah ini ya, Pak, kalau Yusuf makan mumpung masih tahun baru gini atau awal bulan ini, saudara mesti clear visi apa yang harus saya kerjakan di tahun 2026. Saya saudara jadwal sampai Desember 2026 saya udah plan, sudah habis. Kemana? Tahun 2026 saya pergi kemana, rekreasi kemana, bulan saya mau bulan madu sama Bu Flora, jalan-jalan, udah planning semua. Saya harus pelayanan ke luar negeri, pelayanan ke gereja, pelayanan di mana. Itu semua udah habis saudara. Kenapa? Karena kita punya visi. Nah kalau saudara sudah punya visi, nah sekarang pertanyaannya sebelum masuk ke P yang kedua. Pak saya tuh belum dapet tuh Pak. Saudara kenapa saya pengen ajari saudara di tahun yang baru ini. Saudara harus mendapatkan dari Tuhan apa yang harus dikerjakan. Supaya nanti waktu akhir tahun saudara itu berhasil, saudara senang. Oke. Jadi Pak kalau saya tidak bisa seperti Yusuf. Saya tidak pernah mimpi. Yang jelas saya tidak ngerti. Saya ingin memberikan sebuah guidance. Kalau saudara tidak pernah mendapatkan sebuah penglihatan, sebuah vision, ini saya kasih guidance ya untuk saudara. Ada, Pak, kasih dong guidance bahwa itu adalah sebuah visi atau sebuah mimpi ya. Nomor satu, anggaplah A ya, A. Bagaimana saya bisa tahu itu sebuah mimpi atau visi ya dari Tuhan? Yang pertama, Tuhan bisa melalui berfirman kepada saudara, melalui firman Tuhan. Atau sometimes Tuhan juga bisa bicara melalui audible voice. Tuhan suaranya kau dengar di dalam roh saudara. Jadi Tuhan bisa juga bicara kepada saudara melalui firman. Jadi kadang-kadang Tuhan itu bicara melalui firman. Kalau saudara tanya sama saya, Pak, mana yang paling banyak yang Bapak alami untuk menerima visi? Dari firman kalau saya. Dari firman Tuhan. Firman lalu berbicara kepada saya. Semuanya. Pada waktu Tuhan mau bangun gedung gereja, saya nggak tahu kenapa pada waktu Tuhan memberikan 10 proyek. Dan waktu Tuhan pengen bangun gedung itu, Tuhan bicara melalui Keluaran pasal 26. Clear gitu, jelas gitu. Lalu saya mengerahkan semua tenaga menuju ke sana. Nah, kalau saudara dan saya ini tidak menerima visi, saudara itu nggak punya tenaga untuk bisa mengerahkan seluruh tenaga saudara menuju itu. Jadi Tuhan bisa bicara lewat apa tadi? Firman Tuhan atau audible voice. Oke. Yang kedua, Tuhan juga bisa berbicara kepada saudara atau memberikan visi atau mimpi kepada saudara dengan cara saudara tahu bahwa semua visi tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya, saudara Pak, saya rasanya dikasih beban oleh Tuhan untuk menolong orang miskin. Selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu visi datang dari Tuhan. Walaupun mungkin saudara nggak baca Alkitab, nggak dari Alkitab gitu, tapi saudara didorong dari hatimu, saya ingin mengerjakan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, saudara bisa menangkap itu menjadi sebuah visi. Yang ketiga,
Visi juga bisa didapatkan melalui atau ketika saudara melihat kebutuhan orang lain di sekitar saudara. Contoh ya, Mother Teresa itu dia pergi ke Kalkuta itu karena dia melihat orang-orang yang sakit ada di sana. Kalau saudara tahu kenapa kok gereja kita tuh membangun House of Bread. Kenapa? Ya karena ada arahan Tuhan. Ada kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar gereja kita yang perlu makan, perlu ditolong, perlu mendapatkan penghasilan. Maka Tuhan memberikan visi melalui Rut pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat ke-6. Bangunlah sebuah ministry, ya, namanya House of Bread dari kata Bethlehem. Nah, pada waktu saya membaca ayat itu, saya langsung tahu. Kenapa? Karena saya udah lihat keadaan yang ada di sekitar. Cuman pada waktu itu saya belum mengerti apa yang harus dikerjakan. Tiba-tiba Tuhan bicara. Sebelumnya kita sudah lakukan, sudah. Kita memberikan sembako kepada orang-orang yang miskin setiap bulan. Setiap minggu, bukan setiap bulan, setiap minggu. Dan kita kerjakan terus. Kenapa? Karena itu juga visi yang datang dari Tuhan. Karena terdorong karena melihat persoalan yang ada dengan orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, visi itu bisa juga diberikan oleh Tuhan melalui masalah yang terjadi. Kalau saudara punya masalah, saudara melihat sebuah persoalan dan saudara ingin menyelesaikan, itu juga sebuah visi. Kenapa kok dulu saya membangun klinik ya? Karena ketika kita baksos ke daerah-daerah, maka kita lihat orang-orang yang susah sekali. Dulu belum ada BPJS, gereja kita pada waktu tahun 2004, 2005, 2006, belum ada BPJS, saudara. Jadi orang susah mau berobat, kalau bisa orang miskin dilarang sakit. Tapi buktinya kan orang miskin kan juga ada yang sakit. Nah, pada waktu saya lihat banyak orang susah dan sakit, itulah kita mulai dengan baksos. Oke? Itu masalah. Kita bikin baksos. Lalu kemudian ketika kita bikin baksos berulang kali, ternyata tiba-tiba Pak Lurah minta supaya membangun klinik. Dan itulah sebabnya kita lalu membangun klinik untuk menolong orang-orang yang menyelesaikan masalah dengan kesehatan. Dan yang kelima yang terakhir, kalau itu visi yang datang dalam hidup saudara, itu pasti sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau itu sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup saudara, lakukan. Karena itu pasti sebuah visi. Nah, seperti saya kasih contoh. Pada waktu saya lihat begitu banyak orang susah, nggak bisa makan, ya. Maka Tuhan menggerakkan saya memberi makan, memberi sembako kepada orang-orang susah. Dan sekarang ada kesempatan untuk tahun 2025 kemarin mempersiapkan, kita itu bisa memberi makan, sekarang pemerintah ada memberi makan gratis. Dan saya juga dulu rindu untuk kita punya dapur yang lebih besar, kalau ada bencana bisa masak sendiri. Tahun 2026 sudah selesai tuh. Kita sudah punya MBG. MBG. Makan bergizi gratis. Dan kalau seandainya ada banjir, ada bencana, kita bisa masak dengan cepat, memberi makan dengan cepat. Ya, kita punya restoran tapi nggak mungkin bisa masak 3.000, nggak bisa. 5.000 nggak mampu. Tapi sekarang kita punya dapur bisa masak 3.000 seketika, 4.000 seketika bisa. Jadi kenapa kita melakukan segala? Kalau kita melakukan sesuai dengan tujuan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu juga visi yang datang dari Tuhan. Oke? Jadi nomor 1 yang harus saudara lakukan adalah saudara harus punya preparation. Ada satu lagu yang bagus.
Oh, ketinggian. A. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high, see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Ini lagu diciptakan oleh seseorang yang pengen melihat Tuhan, pengen melihat visi, pengen dapat arahan Tuhan. Dia bilang, I want to see you. Aku ingin melihat Tuhan. Open my eyes. Buka Tuhan mataku. Buka supaya aku bisa lihat visinya Tuhan. Nah, di awal tahun seperti ini, bagus kalau saudara mulai belajar meminta kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Saudara, kenapa nomor 1 penting? Preparation. Oke, sekarang yang kedua. Pak, tahap P yang kedua apa, Pak? Yang kedua adalah, step yang kedua adalah planning. Yang pertama tadi apa, saudara? Preparation. Yang kedua adalah planning. Nah, kenapa penting membuat planning? Waktu Tuhan memberikan perintah untuk membangun House of Bread, saya tidak terlalu tahu. Ya, tapi saya planning. Step pertama saya bangun pertanian organik. Kenapa? Karena resources yang ada orang yang punya kemampuan membangun pertanian organik. Tapi setelah itu berhasil, nggak berhenti di situ. Oh, ternyata ada kebutuhan sayur yang besar. Berarti kita harus mengembangkan sayuran hidroponik. Oh, ternyata hidroponik juga ternyata laku. Berarti ada kebutuhan kalau kamu harus memberi makan. Waktu itu saya terjemahkan memberi makan itu artinya kita harus memberi makan itu kan harus ada karbohidrat, harus ada protein, harus ada sayur, dan harus ada buah. 4 sehat, 5 sempurna. Kita kembangkan protein. Itu adalah planning, saudara. Kita mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan goal dan tujuan Tuhan. Nah, kalau kemudian setelah kita jalan, Tuhan tiba-tiba memberikan arahan di Rut pasal 1 ayat 4. Dikatakan bahwa Bethlehem itu, atau House of Bread itu, atau kota Bethlehem yang tadinya kelaparan, tiba-tiba menjadi diberkati. Bagaimana Bapak bisa tahu? Itu ayat yang ke-14, ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama namanya Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Jadi saya langsung dikasih tahu. Jadi dari tahun 2015, maka kira-kira saya berhenti akan tahun 2025. Saya berhenti karena tahun 2025 adalah batas akhir kita berjuang membangun House of Bread. Dan setelah itu akan punya impact yang besar. Dan sekarang saya baru tahu 10 tahun kita bekerja, ya saudara gak pernah, ya kadang-kadang ada kegagalan ya. Tapi kita terus, the show must go on.
terus jalan bersama Tuhan. Dan sekarang House of Bread menjadi berkat bagi banyak gereja. Ada gereja-gereja datang dari luar kota, dari dalam kota, ada anak-anak sekolah datang, bahkan sekarang ada gereja-gereja dari luar negeri. Kemarin dari Sydney, nanti bulan Januari tanggal 6-7 ada dari pendeta-pendeta dari Vietnam akan datang untuk belajar pelayanan di gereja kita. Secara khususnya dia pengen belajar di House of Bread. Saudara nggak pernah mikir kan? Saya juga nggak pernah mikir juga. Dan sekarang banyak orang yang mengamati dan ternyata mereka itu kagum gini. Kok ada ya gereja yang mikirin kesulitan jemaatnya ya? Kok ada ya orang gereja yang memikirkan kesejahteraan komunitasnya, kotanya? Ada. Ada. Dan sekarang gereja mulai aware, dan gereja sekarang mulai sadar, dan gereja sekarang mulai bertumbuh untuk mengerti panggilan sebagai garam dan terang dunia ini. Jadi planning itu sangat penting. Nah, kita membuat planning itu bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau House of Bread, saya beri contoh membangun House of Bread, itu ada jangka panjangnya. Saya udah dikasih tahu Tuhan, kamu saya kasih waktu 10 tahun. House of Bread harus menghasilkan. House of Bread harus memberkati orang. House of Bread harus bisa running dan menjadi contoh, menjadi berkat bagi banyak orang. Oke? Jangka pendek setahun, jangka menengah mungkin 3 tahun, tapi jangka panjang 10 tahun. Sekarang udah selesai. Dan saya tidak akan bangun lagi House of Bread. Kenapa? Ya sudah selesai. Pak, kenapa sih kita bukannya harus ngalir aja, Pak? Ingat John Maxwell pernah berkata begini. If you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal membuat rencana, kamu sedang merencanakan kegagalan. Kan ngeri saudara. Mana ada orang yang merencanakan kegagalan. Kalau saudara tidak merencanakan, sama dengan saudara merencanakan kegagalan. If you fail to plan, you plan to fail. Itu sebabnya gereja kita setiap akhir tahun, September, Oktober, atau November, cari waktu, kita membuat goal setting 1 tahun. Lalu kita evaluasi 1 tahun itu apa yang sudah kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, dan kita evaluasi setiap 3 bulan. Ya kalau nggak 3 bulan ya setengah tahun. Kadang-kadang kita evaluasi tiap bulan lewat rakor. Bagaimana caranya Pak? Evaluasi apakah yang kita lakukan berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan apa tidak. Kalau sesuai dengan rencana Tuhan, berhasil. Gitu saudara. Kalau ada yang gagal dicari tahu dong kenapa kok gagal. Makanya saudara perlu mempunyai planning. Oke? Kenapa sih Pak planning itu penting? Sebab ada ayat-ayat yang saudara mesti baca. Mari Bu Flora baca. Amsal pasal 16 ayat 1 dan Amsal 16 ayat yang ke-9. Oke, Amsal pasal yang 16 ayat yang pertama. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ya, stop dulu. Manusia bisa menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Saudara, saya baca terjemahan yang lain ya, supaya saudara punya, kalau saudara saran saya di tahun 2026, saudara mesti belajar download beberapa ayat Alkitab supaya saudara pinter. Ya. Tadi Amsal berapa Bu? Tadi Amsal 16 ayat 1, sekarang Amsal 16 ayat 9. Bentar dulu, Amsal 16 ayat pertama dulu ya. Ini dalam bahasa Indonesia kan gitu ya. Saya mau baca beberapa terjemahan. Dari terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini, BIMK. Manusia boleh membuat rencana, gitu anunya, bahasa Indonesianya. Manusia boleh membuat rencana, tapi Allah yang memberi keputusan. Keren loh, saudara. Terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini. Ya, media kurang
canggih nih, belum ada BIMK-nya ini. Coba media WTC, coba canggih dikit gitu. Ya. Ada lagi terjemahan-terjemahan yang lain, terjemahan yang ini terjemahan AYT. Manusia berencana dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Tuh, bagus ayatnya, kan? Nah, kalau melalui FAYH, firman Allah yang hidup, dia bilang, manusia membuat rencana, tetapi Allah menentukan hasilnya. Jadi kenapa Pak saya harus membuat rencana? Supaya Tuhan bisa menuntun saudara karena keputusan Tuhan yang terlaksana. Saudara punya rencana 10, 4 terlaksana. Puji Tuhan. Daripada kamu tidak membuat rencana, tidak terjadi apa-apa. Saudara gagal. Makanya lebih baik saudara bikin rencana, bawa kepada Tuhan. Ayat 9 Bu, silakan. Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, saudara kalau bahasa ini saya cari terjemahan yang lain. Ditulis sama tuh dari BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Manusia dapat membuat rencana, tapi Allah yang menentukan jalan hidupnya. Wih, keren banget. Jadi saudara-saudara itu perlu buat plan. Kenapa buat plan Pak? Supaya Tuhan bisa mengarahkan jalan saudara. Ini ayat 9. Manusia membuat rencana, Tuhan yang menuntun langkahnya. Kalau saudara tanya sama saya, dulu sumber protein itu hanya apa? Sumber protein di HOB itu hanya ikan. Ya, setelah ikan ada domba. Tapi domba belum saya sembelih, saudara. Cuma dijual. Nanti suatu hari kalau HOB sudah mulai mapan, pasti akan ada orang yang jadi tukang jagal, saudara. Dan nanti bisa suplai sate kambing, sate domba ya. Dan sekarang udah ada sapi. Dan tanpa disadari, saya itu berencana pengen gitu ya, supply ayam yang sudah bagus, sudah ungkep gitu ya. Udah dibumbuin, terus ada bebek. Sekarang saudara nanti di HOB ada bebek dan ada ayam. Waduh, lengkap sudah. Ada anggur. Wah, lengkap sudah. Bulan Desember dan bulan Juni itu biasanya buah anggur kita panen. Tapi nanti kita lihat beberapa bulan supaya setiap bulan bisa mempunyai anggur. Sekarang belum. Tapi namanya membuat rencana. Suatu hari kita akan lihat rencana Tuhan akan terlaksana. Amin, saudara. Jadi tahun 2026. Siapkan dirimu untuk menerima visi yang datang dari Tuhan. 2, buatlah rencana supaya apa yang direncanakan, yang saudara rencanakan, Tuhan akan menuntun saudara supaya saudara berhasil. Doa saya, kebenaran akan menolong saudara supaya saudara memulai tahun 2026. Jangan tanpa rencana, tapi milikilah rencana bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Sekarang kita angkat pujian D. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Bu Flora akan berdoa semua pokok-pokok doa. Mari kita satukan hati kita dalam doa.
Bapak, kami mengucap syukur hari ini Engkau menolong kami memasuki tahun yang baru 2026. Kami percaya Engkau yang membawa kami, Engkau yang memberkati, menolong dan mengurapi sehingga kami ada di hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Betapa Engkau baik, betapa Engkau luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau yang membawa kami masuki tahun ini. Kami akan mengerjakan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Ajari kami mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan Tuhan. Ajari kami mempersiapkan diri dan kami tidak menjadi orang yang tidak bekerja sebab Engkau sangat mau kami bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang mengarahkan kami masuk ke tahun ini. Engkau juga akan menuntun kami Tuhan. Hingga pada akhir tahun, pada 12 bulan berikutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kau hebat, Kau ajaib. Kau luar biasa. Malam ini kami bawa Tuhan. Kara-kara masuki tahun yang baru ini kami berdoa buat jiwa-jiwa dalam keluarga kami yang kami rindu untuk diselamatkan Tuhan. Di tahun amanat agung ini Tuhan, biar setiap kami mengambil bagian. Kami berdoa bertalu-talu buat orang-orang yang kami kasih supaya setiap mereka diselamatkan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bapak, aku berdoa Tuhan. Kami berdoa ada berapa jiwa yang kami rindukan dari setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga Tuhan. Kami berdoa supaya anak-anakmu tidak kehilangan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami Tuhan. Ajari kami mempersiapkan diri, ajari kami terus berjalan bersama-sama dengan Kau dalam ketekunan, dalam kesetiaan Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan, kara kasih kere-kere. Seko kekaraka papa para pako kekarakarsi. Malam ini kami bawa Tuhan untuk teman-teman kami yang berada di rumah sakit. Engkau juga menyertai, Engkau menolong. Engkau memberkati setiap kami Tuhan dalam kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Aku berdoa Tuhan, anak-anakmu yang akan mencari usaha yang baru di tahun ini, Engkau memberkati, Engkau menuntun dan mengarahkan Tuhan. Kami berdoa, kami rindu supaya di tempat di mana kami bekerja, setiap kami ditempatkan, kami ini menyadari bahwa kami ini adalah hamba-hambamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh doa ini hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.